Jika suatu bangsa budayanya bagus, etika bagus, etos kerja bagus, keadilan ditegakkan, dan lain sebagainya, maka bangsa itu akan maju, apapun agama yang mereka anut. Si tokoh itu memberikan contoh sebagai gambaran dengan memperbandingkan antara negara-negara Timur Tengah yang beragama Islam dengan negara-negara Barat yang non-Muslim atau ateis. Namun masyarakat Timur Tengah hancur karena budaya mereka bobrok, sedangkan masyarakat Barat maju karena budaya mereka bagus. Bagaimana kita menanggapi pernyataan tokoh itu? Pertama, sekilas tampak bahwa tokoh tersebut tidak bisa membedakan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Karena itu, bagaimanapun harus diketahui dan diyakini bahwa Islam berbeda dengan agama-agama yang lain, sehingga memberikan dampak dan konsekuensi yang juga berbeda. Agama-agama di luar Islam adalah agama budaya, bukan agama wahyu. Agama Kristen misalnya adalah agama dengan kitab suci, keyakinan, dan ajaran yang bermasalah, penuh kontradiksi, khurafat, tahayul, dan aspek-aspek irasional, bahkan bertentangan dengan kenyataan. Itulah sebabnya kenapa orang Barat tidak bisa membangun peradaban berbasis agama, melainkan berbasis budaya semata. Karena agama Barat tidak bisa dibuat panduan untuk membangun peradaban yang unggul, maka masyarakat Barat membangun peradaban mereka melalui budaya. Mereka menjadikan akal, rasionalisme, ilmu pengetahuan, etos kerja yang tinggi, dan supremasi hukum sebagai media untuk membangun peradaban mereka. Sedangkan agama mereka simpan di bagasi rumah masing-masing. Mereka mengerangkeng agama di ruang privat. Adapun Islam justru menjadi landasan yang kokoh bagi umat Islam untuk membangun peradaban mereka. Islam menjadi landasan bagi ilmu pengetahuan, etos kerja, keadilan hukum, tata kelola negara, politik, sosial, ekonomi, bahkan akhlak atau etika. Karena itu sejarah selalu menampilkan cerita yang sama dalam kaitannya antara umat Islam dan gemilangnya peradaban mereka. Peradaban Islam jadi gemilang ketika umat Islam berpegang kuat pada agama. Sebaliknya, peradaban Islam akan runtuh dan pudar ketika umat Islam meninggalkan agama mereka. Kedua, pernyataan tokoh tersebut juga mengesankan bahwa agama itu tidak penting. Yang penting adalah budayanya atau akhlaknya. Hal ini sekali lagi boleh-boleh saja jika dikaitkan dengan selain Islam, namun tidak bisa jika disandingkan dengan Islam. Karena Islam adalah sumber akhlak. Maka dalam pandangan Islam, sebaik apapun akhlak seseorang, jika tidak berakidah sesuai Islam dan tidak menjalankan perintah Allah, maka ia masih belum dianggap memiliki akhlak yang baik. Bagaimana bisa dikatakan baik orang yang tidak patuh kepada Allah, zat yang menciptakannya,